seperti kita ketahui bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa rancangan undang-undang Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya. Kemudian, Undang-undang Minerba ini pada prinsipnya sejak awal dia terbentuk, bahkan masuk ke dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi, ini kami kategorikan sebagai undang-undang yang kontroversial atas dua indikator. Yang pertama, umumnya satu diputus, satu lagi mengikuti ya, dianggap bukan substantif. Kemudian kalau yang materialnya memang dikabulkan sebagian. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum familiar, ini ada kawan-kawan yang latar belakangnya bukan hukum, kan bedanya di situ ya. Kalau baik, terima kasih Mas Akmal. Jadi sebenarnya kalau saya ingin fokuskan pembahasan diskusi ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian formil. Karena ada 3 putusan Mahkamah Konstitusi, 2 diantaranya menguji secara formil dan 1 material. Nah, saya lebih tertarik untuk membahas soal yang pengujian formilnya aja, karena material kita udah clear. Artinya, saya menganggap tidak ada perdebatan di situ. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi, pengujian formil ada 2 putusan itu, dan dalilnya itu hampir sama ya. Yang satu ada 7 dalil, yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Akmal. Kedua ada hanya 1 dalil, yaitu terkait masalah keterlibatan DPD. Nah, tapi saya ingin batasi pembahasan ini dari dalil permohon itu. Ada yang menarik menurut saya adalah 2 pertimbangan mahkamah yang perlu kita dalami untuk dibahas. Yang pertama soal syarat dari RUU carryover. Nah, apakah RUU Minerba ini termasuk atau memenuhi syarat kualifikasi sebagai RUU carryover? Kemudian yang kedua, yang perlu kita dalami adalah tentang apakah RUU Minerba ini produknya harus merupakan undang-undang perubahan atau undang-undang baru atau penggantian atau pencabutan. Nah, 2 hal ini yang ingin saya fokuskan. Nah, saya ingin mulai dengan yang terakhir tadi soal apakah RUU Minerba ini produknya perubahan atau penggantian. Nah, ini kan kemudian yang tidak disinggung di dalam dissenting opinion, gitu kan? Dissenting opinion hanya membahas soal kualifikasi RUU carryover. Nah, saya bacakan coba pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa tidak ada cacat formil soal apakah itu RUU perubahan atau penggantian. Mahkamah mempertimbangkan begini, frasa lebih baik dalam ketentuan poin 237 lampiran 2 Undang-Undang 12 2011 bermakna konteks memberikan saran dan bukan suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Jadi tidak terpenuhinya syarat tersebut tidak dapat dijadikan bahwa penyusunan undang-undang mengenai cacat formil. Nah, menurut saya pertimbangan ini masih menyisakan persoalan. Kenapa menyisakan persoalan? Karena pertimbangan ini hanya bersifat parsial. Karena ketentuan poin 237 lampiran 2 Undang-Undang 12 2011 ini mau tidak mau, suka tidak suka akan berdampak pada bentuk dari suatu rancangan undang-undang. Begitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin kita menentukan suatu undang-undang itu diubah atau dicabut tanpa kemudian mempertimbangkan poin ini? Begitu. Nah, atas dasar itulah kemudian poin ini harus dikaitkan atau dibaca secara utuh dengan ketentuan lampiran 2 bab 4 huruf D dan huruf E yang mengatur tentang bentuk dari suatu rancangan undang-undang. Nah, jadi ketika misalnya ada rancangan undang-undang yang memang materinya perubahan, maka bentuknya dia menjadi undang-undang perubahan. Begitupun pencabutan, dia akan menjadi undang-undang baru atau penggantian. Nah, yang menarik adalah begini, kalau kita kemudian melihat penjelasan tadi, maka timbul pertanyaan, apakah benar pendapat mahkamah yang menyatakan bahwa tidak dapat dijadikan justifikasi untuk menyatakan bahwa undang-undang tersebut cacat formil. Nah, kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 tahun 2019, ada 4 cakupan yang tadi sudah disinggung oleh Mas Akmal. Salah satunya adalah soal perihal pengujian atas bentuk atau format atau struktur undang-undang. Ya, walaupun pertimbangan ini sebenarnya nggak baru-baru juga,
Karena kalau kita baca bukunya Prof. Jimli itu di halaman 42 sampai 43 tentang hukum acara penguji undang-undang, Prof. Jimli sudah memberikan klasifikasi soal ini. Nah, kemudian ini diadopsi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kembali lagi ke tadi bahwa salah satu cakupan pengujian formil adalah soal bentuk dan format. Nah, pertanyaannya kalau kemudian cakupan tentang pengujian formil, bentuk, dan format itu kemudian tidak bisa memberikan justifikasi bahwa suatu undang-undang itu cacat formil, terus kenapa kemudian dimasukkan dalam sebuah cakupan yang 4 tadi? Nah, seharusnya kalau misalkan konsisten mengatakan bahwa soal pengujian bentuk dan format masuk dalam 4 cakupan dalam pengujian formil, seharusnya dalil permohonan itu dikabulkan. Begitu. Karena soal bentuk itu menjadi soal yang cukup substansial di dalam pengujian formil. MK sendiri yang menyatakan demikian. Begitu. Nah, kemudian saya masuk ke soal pertimbangan mahkamah soal RUU carryover. Saya lebih condong kemudian meyakini secara argumentatif bahwa saya meyakini bahwa dissenting opinion yang sangat kuat untuk dibantah oleh siapapun. Karena pengujian formil, kuncinya adalah soal fakta, soal konkret, bukan soal perdebatan norma. Nah, perdebatan dissenting opinion, 3 hakim itu telah mampu kemudian membuktikan bahwa terdapat fakta yang sangat mencengangkan, dan ini tidak perlu logika yang rumit sebenarnya untuk membaca pertimbangan dari ketiga hakim ini. Saya ambil yang paling jantung dari pertimbangan ketiga hakim ini, bahwa pada saat RUU carryover itu ditetapkan atau disetujui pada tanggal 25 September 2019, itu belum ada Undang-Undang 15 tahun 2019. Itu baru ditetapkan 4 Oktober. Nah, lalu pertanyaannya, apa dasar hukum dilakukannya carryover itu? Nah, ini sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibuktikan pakai bukti. Baik itu apa, rekaman, dan lain sebagainya. Cukup kita melihat di bagian tanggal, kita sudah bisa kemudian menyimpulkan bahwa apakah RUU Minerba ini, ketika itu dibahas, ini mempunyai dasar hukum atau enggak. Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti ini yang kemudian sulit sekali dibantah dalam pengujian formil. Karena kunci dari pengujian formil adalah soal fakta. Makanya saya condong lebih kepada pendapat ketiga hakim ini dibanding mayoritas hakim ketika memutuskan soal RUU carryover. Nah, kemudian ada 2 alasan kemudian yang saya lebih condong kenapa ketiga hakim ini. Pertama, ada 2 alasan. Pertama adalah alasan subjektif. Kalau kita lihat bahwa salah satu hakim yang dissenting itu kan ada yang namanya Wahiduddin Adams. Kita tahu semua bahwa Wahiduddin Adams ini mempunyai disiplin ilmu di bidang perundang-undangan puluhan tahun. Beliau mantan Dirjen PP Perundang-undangan di Kemenkumham. Sehingga beliau paham betul soal-soal yang begini nih. Dan bukan kali pertama beliau melakukan dissenting soal pengujian formil. Di tahun 2019 beliau juga mengajukan soal itu. Jadi alasan subjektif ini menguatkan bahwa memang seharusnya Undang-Undang 3 tahun 2020 secara formil soal carryover juga harusnya dibatalkan. Kemudian alasan Mas Akmal masih kedengar nggak? Oke. Nah, itu kira-kira soal carryover. Nah, kemudian saya masuk ke poin 3 soal dissenting opinion yang mungkin tadi sebenarnya ada hal yang paling penting kalau menurut saya yang teman-teman harus perhatikan dalam dissenting opinion yang belum di-highlight. Saya menangkap ada semacam pesan atau pertanyaan konstitusional dari 3 hakim yang dilemparkan kepada publik, yang 2 pertanyaan itu sebenarnya harus kita telusuri sebenarnya. Itu penting sekali untuk kita menangkap sinyal konstitusional itu. Nah, saya bacakan di dalam dissenting opinion. Ketiga hakim mempertanyakan soal-soal pertama, apakah ketidakselarasan pengaturan demikian merupakan sesuatu yang terjadi dengan sengaja, by design, atau tidak. Yang dapat kami pastikan pengaturan yang tidak selaras tersebut menyebabkan persyaratan untuk kemungkinan adanya RUU carryover menjadi makin longgar. Pertanyaan berikutnya yang kedua adalah, apakah pelonggaran syarat tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan RUU tertentu, termasuk RUU Minerba? Tanda tanya. Karena tidak terdapat penjelasan berkenaan dengan pertanyaan tersebut, kami tidak mungkin memberikan jawaban secara tepat dan pasti. Nah,
Saya kira teman-teman dari dissenting opinion yang paling, menurut saya pribadi, yang paling penting dan harus ditelusuri adalah soal dua pertanyaan ini. Ini adalah semacam pertanyaan konstitusional yang coba dilemparkan ke publik, yang kita kemudian harus telusuri. Nah, kemudian kalau kemudian kita lihat dari dua pertanyaan itu, saya kemudian teringat bahwa soal teori state capture yang kemudian digagas oleh World Bank. Saya nggak mengatakan bahwa nanti ini ada kaitannya dengan pengujian formula atau tidak. Saya tidak masuk ke situ. Tetapi menarik untuk mengetahui bahwa teori state capture yang digagas oleh World Bank itu, dia menjelaskan adanya pengaruh terlarang, tidak sah, dan tertutup oleh kelompok kepentingan kepada pembentuk undang-undang. Tujuannya biasa untuk mengamankan kepentingan individu, kelompok, korporasi, dan perundang-undangan. Dan ujungnya adalah pemberian relaksasi, kemudian eksklusivitas, dan kemudahan dari pemerintah. Nah, ini bisa dilakukan oleh pelaku usaha yang punya akses kekuasaan. Saya nggak mengatakan bahwa di dalam pembentukan RUU Minerba ini 320 ini ada state capture di sana, enggak. Tapi ketika tiga hakim itu bertanya soal dua pertanyaan tadi, saya malah teringat tentang teori state capture yang digagas oleh World Bank, bahwa ada pengaruh untuk mempengaruhi pembentukan undang-undang dari kelompok kepentingan untuk mengamankan kepentingannya. Kemudian yang terakhir saya masuk ke soal, saya coba untuk melihat atau membaca di luar argumentasi hukum mengapa kemudian Mahkamah Konstitusi menolak pengujian formil dalam Undang-Undang 3 2020 ini. Jadi begini, saya ingin cerita bahwa faktor persinggungan lembaga negara, antar lembaga negara, itu cukup mempunyai andil dalam suatu lembaga peradilan atau Mahkamah Konstitusi mengambil suatu putusan. Saya ambil contoh misalnya, pada tahun 2007 di Polandia, Dewan Konstitusi Polandia bersitegang dengan rezim ketika itu. Rezim menginginkan bahwa tidak ada lagi unsur atau agen yang berpaham komunis, ingin membersihkan, makanya dikeluarkanlah undang-undang pemutihan. Nah, sedangkan Dewan Konstitusi tidak setuju soal atau gagasan yang diajukan oleh pemerintah. Nah, bersitegang itu kemudian menghasilkan ancaman dari rezim bahwa rezim akan mengeluarkan arsip-arsip rahasia seputar Dewan Konstitusi. Nah, pada tahun yang sama juga terjadi serangan politik di Mahkamah Konstitusi di Ukraina yang menurut saya cukup ekstrim. Ketika itu Presiden Ukraina membubarkan parlemen dan memajukan jadwal pemilu. Dan tindakan itu diuji di Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu terjadi himpitan atau tekanan politik yang luar biasa bagi Mahkamah Konstitusi. Dihimpit oleh dua kekuasaan legislatif dan eksekutif di situ. Walaupun polisi ketika itu menyatakan dia netral. Tapi nyatanya Ketua Mahkamah Konstitusi Ukraina mengundurkan diri. Satu kena kasus korupsi, kemudian 4 cuti, dan 3 mengundurkan diri. Nah, artinya persinggungan lembaga negara dalam pengambilan keputusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara itu cukup andil dalam kemudian mempengaruhi suatu produk putusan. Begitu. Saya nggak tahu apakah di Indonesia itu terjadi atau enggak, tapi mudah-mudahan saya berharap tidak terjadi yang hal seperti itu. Gitu. Nah, atas dasar itulah kemudian biasanya karena menjaga ritme persinggungan antar lembaga, biasanya lembaga peradilan atau Mahkamah Konstitusi dia lebih cenderung menahan diri. Makanya muncul gagasan soal judicial restraint itu. Dia nggak mau kemudian produk putusan ini mengganggu institusi lembaga negara lain. Karena tidak mau ada kejadian tentang serangan politik. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Nah, ada satu kejadian di Indonesia khususnya tentang Mahkamah Konstitusi kita. Saya nggak tahu apakah ini termasuk dalam kategori serangan politik atau enggak. Saya tidak mau menyimpulkan itu. Ketika itu Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang 24 2003 memang dalam putusan dia ditegaskan hanya bisa membatalkan suatu undang-undang, norma, pasal dan undang-undang.
Tapi kemudian dalam perjalanannya, Mahkamah Konstitusi bisa membuat putusan sifatnya bersyarat atau conditional, atau dia bisa juga membuat rumusan norma, bahkan membatalkan undang-undang dan memberlakukan undang-undang yang lama. Nah, saya nggak tahu apakah ini dinilai sebagai serangan politik atau enggak. Pasca itu, terjadi perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tahun 2011 yang merubah pasal tentang pengaturan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa intinya Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang membuat norma. Hanya menyatakan undang-undang itu bertentangan oleh konstitusi atau enggak. Saya tidak mau menilai apakah ini termasuk serangan politik kepada Mahkamah Konstitusi atau tidak. Tapi sekali lagi, faktor persinggungan antar lembaga negara dalam pengujian undang-undang, khususnya pengujian formil, itu turut andil dalam proses pembuatan putusan. Saya kira itu masalah